terdapat pelanggaran dari asas keterbukaan yang mengakibatkan hilangnya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Publik. Pokoknya Anda mau menyatakan ini melanggar prinsip keterbukaan informasi publik. Apa lagi? bahwasanya Presiden selaku inisiator melakukan pelanggaran tidak sah terhadap terhadap tahapan dalam penyusunan undang-undang dalam Undang-Undang P3. Kewajiban untuk mengeluarkan naskah akademik sebagai syarat mutlak RUU. Presiden mengajukan RUU TNI tanpa disertai naskah akademik yang diperbarui, melainkan menggunakan naskah akademik yang lama yang disusun pada periode 2020 sampai 2024. Padahal RUU TNI ini tidak masuk dalam daftar carryover sebagaimana diatur dalam pasal 71A Undang-Undang P3, sehingga seharusnya disusun ulang dari tahap awal termasuk naskah akademiknya. Ada Anda buktikan ini? Pada SK 64 belum dilampirkan. Ada di SKN 64, cuman kami belum melampirkan di permohonan, nanti akan kami diperbaikan. Karena yang prinsip dasar pengujian formil ini bersandar kepada bukti. Silakan, lanjut. Dalam konteks RUU TNI, RUU tersebut tidak tercantum dalam prolegnas prioritas tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya. RUU TNI diajukan di luar prolegnas tanpa adanya keadaan luar biasa ataupun urgensi nasional yang disepakati, sehingga pengajuan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 23 ayat 2 UU P3. Surat Presiden Februari 2025 mengajukan permohonan memasukkan RUU TNI dalam prolegnas prioritas tanpa melalui proses perencanaan awal sesuai dalam pasal 19 dan pasal 20. Naskah akademik disampaikan bersama dengan permohonan memasukkan RUU TNI ke dalam prolegnas, padahal saat itu RUU TNI belum menjadi bagian dari prolegnas, sehingga tidak dapat dianggap sebagai rancangan undang-undang yang sah. Akibatnya adalah kecatatan formil Presiden selaku inisiator RUU TNI telah melakukan pelanggaran terhadap tahapan-tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang P3. Bahwasanya usulan perubahan Undang-Undang TNI dilakukan dalam sidang paripurna pertama yang menyimpangi agenda resmi rapat dan melanggar tatip DPR. RUU tersebut tidak tercantum dalam prolegnas prioritas tahun-tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu di selanjutnya pengajuan perubahan Undang-Undang TNI dilakukan dalam sidang paripurna DPR RI pertama tahun 2025 tanpa melalui prosedur perencanaan yang sah. Setiap usulan perubahan peraturan perundang-undangan harus diajukan melalui rapat badan musyawarah atau BAMUS untuk dimasukkan ke dalam agenda resmi rapat paripurna. Fakta yang terjadi, usulan perubahan TNI tidak dimasukkan dalam agenda resmi rapat paripurna melalui BAMUS, melainkan diajukan secara mendadak dalam sidang paripurna pertama tahun 2025. Tidak adanya agenda resmi terkait pembahasan RUU TNI di BAMUS DPR RI menjadi indikasi bahwa proses pengajuan tersebut tidak sah secara prosedural, dilakukan secara mendadak tanpa melalui proses perencanaan dan penetapan agenda resmi oleh BAMUS DPR RI.